Tio? Mau sayur. Oh, mau sayur. Iya, silakan Mas. Apa yang bisa kita bantu? Begini Bu, Ya. anak saya ini kan ADHD, terus suka sekali kalau kumpul sama teman, tapi kalau ketemu sama temennya itu sering dijauhi dan sering main sendiri. Gimana itu? Oh gitu. Ini kejadiannya atau mungkin kasusnya ada di sekolah ya Bu? Di lingkungan rumah, di lingkungan ngasih dan di sekolah juga. Jadi intinya Mas Zio ini dijauhi dengan teman-temannya karena maaf, Ananda Zio ini kan ADHD, seperti itu ya. Oh iya. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya untuk anak-anak ADHD ataupun autis ataupun anak berkebutuhan khusus yang lainnya memang harus diperlakukan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Tapi pada dasarnya di sekolahan itu masih banyak anak-anak atau teman-teman pada umumnya yang tidak mau memahami kondisi anak-anak kita, khususnya anak ADHD. Mas Jin mau ini? Mas Jin mau ini? Boleh. Boleh, tangannya dilipat dulu. Nah, bentar ya. Nih, main ini ya. Itu namanya mainan apa? Banyak banget sih. Banyak Ya, banget. apa-apa. Nah, mungkin salah satu penanganan pada saat anak-anak khususnya anak ADHD yang berada di sekolah Bunda, itu satu, kita memberikan pendekatan pada proses belajar mengajar. Yang kedua itu adalah memberikan perhatian. Yang ketiga adalah konseling, dan yang keempat itu adalah obat-obatan. Untuk yang pertama Bunda, itu pendekatan dengan proses belajar mengajar, di mana anak-anak yang notabene atau yang didiagnosa ADHD itu memang dalam proses pembelajarannya itu secara inklusif dan aktif, di mana anak-anak bisa diberikan contohnya seperti kelompok belajar kecil seperti itu Bunda. Jadi anak itu bisa masuk dalam kelompok tersebut. Lalu seperti ada pendekatan dengan guru. Jadi guru itu juga harus ada pendekatan dengan anak-anak tersebut, karena anak-anak dengan kasus ADHD itu juga menginginkan suatu perhatian yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Itu yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran Bunda. Terus yang kedua adalah memberikan perhatian, karena pada saat anak dengan kasusnya ADHD yang kasusnya mungkin dijauhi teman-teman itu, seyogianya guru itu memberikan perhatian yang sama antara anak yang pada umumnya dengan anak-anak yang kasusnya ADHD. Jadi dengan perlakuan yang sama, insya Allah itu akan membantu anak ADHD itu bisa masuk ke dalam lingkungan anak-anak pada umumnya. Jadi merasa diterima lah di dalam di dalam kelas. Kadang anak-anak dengan kasus-kasusnya seperti itu kan merasa dijauhi dengan teman, akhirnya merasa menarik diri, tidak pede. Lah itu yang biasanya banyak terjadi anak-anak dengan kasus yang seperti ADHD atau mungkin anak-anak kasus yang lainnya, anak-anak berkebutuhan khusus yang lainnya itu. Dan selanjutnya mungkin dengan konseling. Dengan konseling itu pendekatan secara individu, dan di mana bisa guru, bisa ahli, dan orang tua. Karena ini yang berada di sekolah berarti memang harus ada kedekatan antara guru dengan anak tersebut. Bisa ditanya kenapa misalkan Mas Zio, kenapa Mas Zio begini, kenapa Mas Zio begitu, itu bisa ditanyakan. Jadi ada komunikasi antara guru dengan dengan si anak. Jadi kalau ada komunikasi itu kan akhirnya si anak punya interaksi sosial dengan sekolah, dengan gurunya, dengan teman-teman pada umumnya. Mas Zio sini, Mas Zio. Mas Zio main. Kok ini belum pulang? Nih,
Kasihan ayo. Ayo, duduk. Duduk yang bagus. Terus selanjutnya itu adalah dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan itu nanti akan membantu meminimalisir anak ini dengan gejala ADHD supaya tidak bertambah, kasusnya tidak bertambah yang berat, Bunda, seperti itu. Atau mungkin dengan mengkonsumsi obat-obatan ini bisa mengontrol emosinya, yang mungkin anak-anak dengan kasus ADHD ini impulsifnya yang terlihat, terus semaunya sendirinya terlihat itu. Kalau di rumah bisa diajarkan atau diberikan mainan yang bersifat edukasi seperti ini, Bunda. Meronce itu melatih anak supaya bisa berkonsentrasi dan bisa anteng di entah di rumah ataupun di sekolah, seperti itu, Bunda. Mungkin bisa Bunda tanyakan yang punya sekiranya belum jelas, jadi silakan monggo, jadi nanti bisa ada penanganan lebih lanjut untuk Mas Zio di sekolah. Dengan dia sangat suka bersosialisasi dan kalaupun dijauhi dia nggak minder, dia tetap maju terus. Jadi gimana ini solusinya untuk supaya temannya itu mau sedikit lebih dia lebih nggak mau menjauhi, walaupun dia nggak minder, nggak menarik diri, tapi tetap dilihat tuh kasihan. Sebenarnya kalau kita lihat Mas Azio ini memang aktif. Dalam arti kata aktif itu Mas Azio itu sangat peka dengan lingkungan. Hanya saja memang temannya itu yang istilahnya kurang peka dengan kondisi Mas Azio. Dengan cara dengan yang sudah sampaikan itu tadi, guru atau pendidik itu harusnya memberikan pengertian, pemahaman kepada temannya Mas Azio bahwa Mas Azio itu juga butuh diajak berteman, butuh diajak bermain. Jadi tidak disendirikan, tidak boleh kita menjauhi seperti itu. Jadi tidak hanya kita memberikan pengertian ke Mas Azio saja, tapi kita memberikan pengertian ke teman-temannya supaya si teman-teman itu mau istilahnya berinteraksi, bersosialisasi dengan Mas Azio. Jadi tidak hanya Mas Azio saja yang datang, tapi temannya juga datang ke Mas Azio seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, penanganannya yang